MSDI Analysis Jobathon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Indra Hasanah, ketemu di channel aku. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analisa jabatan di mata kuliah manajemen sumber daya insani. Mungkin teman-teman juga dapat ya yang sekarang berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Oke, langsung saja kita ke analisa jabatan. Jadi apa sih analisa jabatan itu? Menurut Robert N. Jackson tahun 2011, jadi analisa jabatan adalah suatu cara sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang isi pekerjaan dan kebutuhan tenaga manusia dan konteks di mana pekerjaan dilaksanakan, atau sistem formal untuk mengumpulkan data tentang apa yang dikerjakan orang dalam pekerjaannya. Jadi analisis organisasi ini dibutuhkan untuk melakukan analisis tentang pekerjaan dan orang yang tepat untuk mengisi suatu jabatan di perusahaan, seperti itu. Oke, lanjut kita ke komponen organisasi analisa jabatan. Jadi komponen organisasi analisa jabatan itu ada 3. Yang pertama ada deskripsi jabatan atau job description. Nah, intinya job description ini adalah mendeskripsikan dari pekerjaannya atau uraian pernyataan tertulis yang menjelaskan tentang apa yang secara aktual dilakukan oleh pemangku jabatan, bagaimana ia mengerjakannya, dan dalam kondisi apa pekerjaan itu dilakukan. Nah, jadi deskripsi jabatan merupakan uraian jabatan berupa pernyataan tertulis yang menerangkan kewajiban-kewajiban, kondisi kerja, dan aspek-aspek lain dari suatu jabatan khusus. Yang selanjutnya, komponen yang kedua adalah spesifikasi jabatan atau job specification. Job specification ini adalah daftar pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik lain yang harus dimiliki individu untuk melakukan suatu pekerjaan. Jadi, deskripsi jabatan merupakan dokumen tertulis yang berisi tugas dan tanggung jawab setiap pekerja, ikhtisar pekerjaan dan kegiatan utamanya, selain persyaratan yang diperlukan dalam pekerjaan tersebut. Komponen yang ketiga adalah standar jabatan atau job standar. Nah, standar jabatan ini berarti ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan, contoh, atau dasar ukuran. Jadi, standar jabatan ini adalah syarat minimal yang harus dipenuhi oleh calon karyawan, sebab setiap jabatan mempunyai tuntutan-tuntutan atau requirement tertentu agar tugas-tugas dalam jabatan tersebut dapat dilaksanakan atau diselesaikan oleh pemegang jabatan. Selanjutnya, manajemen sumber daya insani memiliki konsep al-insan al-hakami yang merujuk kepada Nabi Muhammad SAW sebagai contoh manusia ideal. Muhammad Iqbal mengeksplorasi bahwa al-insan al-kamil yang tak lain adalah seorang mukmin yang di dalam dirinya terdapat kekuatan, wawasan, perbuatan, dan kebijaksanaan yang tergambar dalam akhlak nabawi yang kita kenal ada 4 itu ya teman-teman. Ada sidik, amanah, fatonah, tabligh. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah perbedaan job description dengan job specification. Kalau job description itu uraian ringkas mengenai tugas-tugas yang dibutuhkan, sedangkan kalau job specification itu adalah uraian ringkas mengenai tenaga kerja yang dibutuhkan. Jadi kalau job description itu tugas-tugasnya, kalau job specification itu tenaga kerjanya. Jadi orang seperti apa yang bisa menempati suatu pekerjaan, seperti itu. Selanjutnya ada langkah-langkah dan metode analisa jabatan. Nah, langkah-langkah dalam menganalisa jabatan ini ada banyak ya teman-teman. Yang pertama ada menemukan ahli jabatan-jabatan yang akan dianalisis. Kemudian yang kedua, mengembangkan daftar pertanyaan untuk analisis jabatan. Yang ketiga, mengumpulkan informasi analisis jabatan. Menurut Casio dalam Josmaliani tahun 2011, ada 5 metode yang dapat digunakan untuk analisa jabatan ini. Yang pertama ada kinerja jabatan, yang kedua ada observasi, yang ketiga ada wawancara, yang keempat ada incident kritis atau critical incidents, dan yang kelima ada daftar pertanyaan terstruktur. Nah, metode pengumpulan data dalam penyusunan analisa jabatan dapat dilakukan dengan salah satu atau kombinasi sebagai berikut. Yang pertama ada interview dulu. Interview atau wawancara dilakukan terhadap subjek atau supervisor dari pekerja. Kemudian yang kedua ada work sampling. Work sampling ini atau sampel pekerjaan. Jadi memilih pekerjaan yang mewakili pekerjaan yang akan dianalisis. Biasanya pada pekerjaan yang bersifat monoton. Yang ketiga ada report grid teknik atau teknik repertoire atau skenario berjaring, yaitu teknik pengumpulan data pekerjaan dengan mengatur skenario berjaring yang sesuai dengan pekerjaan yang akan dianalisis. Yang keempat ada questionnaire, yaitu teknik pengumpulan data dan membuat daftar pertanyaan tentang pekerjaan yang akan dianalisa.
bisa berupa pertanyaan, terstruktur, terbuka, tertutup, atau kombinasi dari ketiganya. Yang kelima ada observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan akhir. Lanjut, yang keenam ada critical incident investigation atau investigasi kejadian kritis, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan investigasi terhadap kejadian yang berhubungan dengan pekerjaan yang akan dianalisa. Misalnya pada serah terima pekerjaan antara pekerjaan satu bagian dengan bagian yang lain, atau laporan serah terima masif. Selanjutnya, metode yang ketujuh ada text inventory atau draft tugas, yaitu teknik pengumpulan data dengan melihat daftar tugas yang berhubungan dengan pekerjaan yang akan dianalisa. Yang kedelapan ada teknik conference, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pembahasan atau diskusi teknik tentang pekerjaan yang akan dianalisa. Yang ke-9 ada hierarchical text analysis, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan analisis tugas secara berjenjang. Kemudian yang ke-10 ada background investigation, yaitu pengumpulan informasi yang melatar belakangi pekerjaan yang akan dianalisis. Oke, selanjutnya ada manfaat analisa jabatan. Jadi kenapa sih harus dilakukan analisa jabatan ini? Yang pertama, job description, yaitu analisa jabatan bertujuan untuk mendeskripsikan informasi tentang pekerjaan, meliputi deskripsi, riwayat, tugas, dan tanggung jawab, spesifikasi, standar kerja, dan sebagainya. Yang kedua ada job specification atau personal requirement, artinya analisa jabatan bertujuan menyusun persyaratan dan spesifikasi tertentu suatu pekerjaan, seperti pengetahuan, keterampilan, ketangkasan, sifat-sifat, dan ciri-ciri bagi keberhasilan pekerjaan. Yang ketiga ada job classification, artinya analisa jabatan bertujuan mengklasifikasikan atau mengelompokkan pekerjaan ke dalam kelas-kelas atau jenis-jenis. Pengelompokan ini didasarkan pada kewenangan organisasi, teknologi, dan perilaku manusia. Kemudian yang keempat ada job evaluation, yaitu analisa jabatan bertujuan mengevaluasi kegunaan pekerjaan di dalam organisasi atau pasar tenaga kerja luar. Yang kelima ada job design atau job restructuring, artinya analisa jabatan bertujuan untuk merelokasi dan menstrukturisasi kegiatan-kegiatan ke dalam pekerjaan berbagai kelompok. Yang keenam ada job appraisal atau performance appraisal, artinya analisa jabatan bertujuan untuk memberi dasar dalam menilai pekerjaan oleh supervisor atau manajer. Kemudian yang ke-8 ada job mobility atau worker mobility, artinya analisa jabatan bertujuan mengetahui mobilitas masuk atau keluarnya seseorang dalam pekerjaan. Yang kemudian yang ke-9 ada job efficiency, artinya analisa jabatan bertujuan menciptakan suatu jenis pekerjaan yang optimal dilihat dari prosedur, susunan kerja, dan standar kerja. Yang ke-10 ada job safety. Job safety artinya analisa jabatan bertujuan untuk menghindari perilaku kerja, kondisi fisik, dan kondisi lingkungan yang tidak aman. Kemudian yang ke-11 ada human resource planning, artinya analisa jabatan bertujuan membantu dalam proses perencanaan sumber daya manusia. Yang ke-12 ada Casey legal requirement, artinya analisa jabatan bertujuan membantu penyusunan aturan legal yang dibutuhkan organisasi, misalnya menyusun MOU, persyaratan-persyaratan akreditasi, atau tender kerja. Nah, sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya dan teman-teman semua. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.